Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya di Belajar HTML part kedua ini. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita mulai ke materi, kita sholawat dulu sama-sama agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, kita langsung saja di part kedua ini kita akan belajar apa? Kalau di part pertama, kita itu kan belajar tentang dasar-dasar HTML, yang mana kita mempelajari tentang struktur yang ada di HTML, isinya, gitu kan, kontennya, apa saja. Terkhusus di part satu itu ngebahas tentang heading satu, heading 2, heading 3, sama paragraf. Nah, adapun di part 2 ini, kita akan eh, membahas tentang media dan tautan. Oke, jadi gini teman-teman, ketika kita ingin apa di struktur HTML itu ada isi ya kontennya itu media. Jadi halaman web kita ini kita mau memberikan gambar misalnya, atau kita mau menautkan sesuatu di dalam web kita. Jadi untuk part 2 ini sebenarnya kita akan belajar empat hal. Pertama, bagaimana cara kita menambahkan gambar ya ke dalam halaman web. Tuh. Nah, yang pertama ini menambahkan gambar ke halaman web kita, kita bisa menggunakan tag buka kurung seperti ini IMG. IMG itu image ya. Terus tutup kurung. Dan perlu diketahui bahwa untuk memasukkan gambar ke halaman web kita itu kita dengan tag buka kurung IMG ini tidak memerlukan self closing tag. Self closing tag. Maksudnya bagaimana? Jadi seperti ini teman-teman. Contoh ya, saya contohkan ini misalnya. Buka kurung titel tutup kurung. Kan kalau ini harus ada closingnya. Yaitu ini, buka kurung slash title. Ini namanya closingnya. Closing tag. Nah, untuk memasukkan gambar di halaman web, kita tidak memerlukan closingnya, tapi hanya apa tag di awal saja. Jadi contohnya seperti ini nanti. Eh, di dalam body ya, kita akan coding itu di dalam body H1 kemarin kita sudah jelaskan H1 itu ya judul utama. H1 karena kita membahas menambahkan gambar, maka di sini H1-nya itu contoh gambar. Kemudian disinilah tag untuk memasukkan gambar. Buka kurung image IMG SRC. SRC ini maksudnya source, sumbernya gitu, gambar atau sumber gambar ini dari mana ngambilnya gitu ya. Gambar titik JPEG. Ini maksudnya file yang kita masukkan nanti gitu. ALT ini maksudnya apa? ALT itu untuk mendeskripsikan apabila nanti gambar yang kita masukkan tadi tidak eh, tidak tampil, maka akan tampil deskripsi. Nanti kita contohkan lebih jelasnya. Kita langsung praktekkan saja ya, oke. Untuk yang pertama ini ya, menambahkan gambar di halaman web. Oke, kita masuk saja ke codingan kita. Begini, pertama-tama kita buat file baru aja. Kita klik di sini, file baru ya. Kita klik di situ, lemot kan, lemot, lemot, lemot. Hmm. Mhm. Oke, kita klik di sini aja misalnya gambar titik HTML. Enter. Nah, ini kita akan ngoding di sini ya, gambar HTML. Seperti biasa, kita tekan Shift, kemudian klik angka 1. Tekan angka 1, nanti muncul komen seperti ini. Kita enter saja. Oke, ini sudah muncul ya. Karena kita tadi
akan menambahkan gambar ke halaman web kita, maka kita mengcodingnya itu di dalam body. Oke, di dalam body. Sini untuk titel coba saya rubah saja, misalnya tambah gambar. Di sini tadi untuk rumusnya adalah atau tagnya itu untuk memasukkan gambar ke dalam halaman web kita. Pertama kita masukkan dulu judulnya ya. A1 tutup kurung. Kita kasih judul apa ya? Tam ah ini aja gambar madu. Oke, gambar madu. Terus di bawahnya kita buka kurung lagi. Tadi apa? IMG. Oke. Jadi kita jangan sampai lupa. Ini untuk cara memasukkan gambar ke dalam halaman web kita. Tagnya itu buka kurung IMG spasi kemudian SRC search. Sampai di sini cukup dulu. Nah, karena kita akan memasukkan source-nya, sumbernya ini ya. Sumber gambarnya dari mana? Nah, caranya kita ambil. Kita ngambil dari folder kita cari gambar. Kita cari gambar, gambar lemot, lemot, lemot. Buka image. Kalau teman-teman terserah gambarnya di mana. Kalau saya ada di sini. Saya mau masukin mana ya? Oh ini nih, madu. Oke, saya klik kiri, tahan, saya masuk ke sini. Kita simpan di sini ya. Nah, karena gambarnya sudah kita masukkan, kita ke codingan lagi. Sorry, yang ini ya, yang gambar HTML ini. Nah, di sini kita ketik saja udah madu samakan samakan dengan yang ini tulisannya. Ketika kita nggak sama misalnya, contoh saya hapus nih, M-nya kecil. Nah, nanti secara otomatis sudah ada, harus sama. Madu titik JPEG. Terus kemudian ALT. ALT ini tadi fungsinya adalah ketika kita masukkan sumber gambarnya itu, tetapi tidak terlihat misalnya, tidak tampil, maka nanti yang akan tampil itu hanya tulisan saja, hanya teks saja. Makanya kita butuhkan ALT. Contoh, kalau misalnya takutnya nggak ada ya, kita tuliskan gambar madu. Oke, sampai di sini, kemudian kita tutup. Setelah itu, coba kita go live. Kita go live ke sini, ya ada di sini di pojok bawah, klik kiri. Kita lihat apa yang terjadi. Akhirnya, gambar sudah ada. Gambarnya sudah muncul. Di sini WID, wide, kemudian 200 aja lah. Setelah itu kita save, kita lihat lagi ke sini. Apakah gambarnya sudah berubah? Kita klik di sini. Berhasil ya. Jadi berubah menjadi kecil. Nah, maksud ALT itu maksudnya gini, teman-teman. ALT itu kalau misalnya gambarnya ini tidak tampil di sini, maka yang akan muncul itu hanya teks gambar madu. Begitu. Ngerti ya? Oke. Ini untuk cara memasukkan gambar. Nah, sekarang yang selanjutnya. Sekarang bagaimana cara menautkan? Ingat, tautannya itu menggunakan apa untuk tautan itu menggunakan tagnya itu buka kurung A tutup kurung. Dan kalau untuk menautkan, untuk tautan lah, untuk tautan itu harus ditutup ya, ada di closing tag. Nah, gitu. Ini rumusnya ya. Ingat, buka kurung tagnya itu A, HREP, HRF. Nah, HRF ini apa? HRF ini sebenarnya hypertext reference singkatan, sebuah singkatan. Jadi href atau harap sama dengan
HTTPS, Google, kemudian di sini ada target nih. Target ini maksudnya apa? Kita jelasin aja langsung dah, kita ke praktek. Kita langsung ke prakteknya saja. Oke, di sini kita buka, kita buat sekarang tautan aja, tautan. Tadi rumusnya apa teksnya? Kalau untuk tautan, tapi ingat kita kasih ini dulu ya. Apa namanya? Kasih H H1 judul dulu. H1 misalnya tautan. Tautan. Kita di bawahnya rumus tautan itu apa? Codingannya A ya. A heret. Heret itu tadi untuk menautkannya. URL-nya tuh. URL-nya tuh heret. Nah, herepnya ini apa nih? Contoh ya, contoh. Contoh misalnya saya mau buka YouTube saya dulu. Saya mau menautkan ke YouTube saya. Kita copy aja ininya. Udah gini balik sini kita pastekan saja di sini. Nah, sip. Oke. Karena kita sudah dipastikan tadi rumusnya, kita ingat-ingat kembali ya. Target setelah itu ada targetnya. Targetnya apa? Oke, saya sekalian mau menjelaskan tentang target nih. Target. Set. Kalau muncul. Aduh. Target. Klik. Oke. Target blank. Maksudnya blank di sini gini loh. Ketika orang mengklik kunjungi, maka targetnya adalah dia akan berpindah ke halaman tab selanjutnya. Gak percaya, kita contohin, kita klik, kita tutup kurung, lalu kita kasih di sini kunjungi YouTube, YouTube. Kita save atau langsung ke sini kita lihat, refresh dong. Nah. Ini tautan di sini kan tadi heading 2. Seharusnya heading 2 nih. Seharusnya heading 2, tapi tadi saya pakai heading 1. Udahlah, kita ganti. Sekarang tuh kan udah pakai apa namanya heading 2 ya, jadi agak kecil gitu. Karena heading 2 itu sub dari subjudul. Sub ya, sub. Kalau ini kan ada bab, ada subbab, ada subbab gitu. Ini ada judul, subjudul gitu aja. Ketika orang mengklik ini, kunjungi, klik, maka, nah lihat di sini dia akan berpindah ke tab selanjutnya. Itu yang dimaksud dengan target blank. Nah, maka dia langsung pergi ke YouTube. Oke, sampai di sini kira-kira paham? Alhamdulillah kalau paham. Terus saya mau contohkan satu lagi deh. Yang ini ya, untuk blank ini coba saya ganti. Tanya self. Kita coba kita accept dulu, kita refresh. Kita refresh, udah di refresh. Kita klik kunjungi. Nah, akhirnya kan tadi sudah dirubah ya, yang tadinya blank jadi self. Artinya self itu kalau ketika di blank itu kan dia pindah ke tab selanjutnya nih, tab baru. Tapi kalau untuk self itu tetap di sini, tetap di sini. Ya, kalau untuk apa yang blank itu nanti dia akan pindah ke sini gitu loh. Ketika orang mengklik. Tapi dia kalau untuk self tetap di sini. Jadi gitu. Kira-kira sampai di sini pusing? Sama saya juga pusing ini. Nah, sekarang eh, saya mau yang selanjutnya itu bagaimana kita mau memasukkan video ke dalam halaman web kita. Kita lihat dulu supaya teman-teman lebih paham. Oke.
Oke, ini jadi sekarang itu bagaimana sih cara memasukkan video? Cara memasukkan video itu tagnya ya, tagnya nih, buka kurung, video, luas apa, ini ukurannya, weightnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, kemudian ada controls. Nah, setelah itu tutup lagi. Nah, di bawah itu kemudian kita ambil tuh source-nya, sumber videonya dari mana. Setelah itu dikasih tipenya apa. Tipenya ya harus video atau MP4. Jangan MP3. Tipenya kalau di sini sumbernya video, di sini harus video atau MP3. MP3, MP4. Kalau MP3 error nantinya. Oke, langsung saja. Cek idot. Cek idot. Mana? Oh iya ya. Video ya, video. Ya Allah. Oh ya. Het, set, kita kasih ini dulu komen. Menambah video. Tadi apa? Langsung saja katanya video. Kemudian wide. Wide-nya berapa? 240. Kemudian height. Tingginya berapa? Tingginya berapa ya? Berapa tadi ya? Lupa. Kebalik 240. 240 yang ini. Ini 320 dah. Sudah. Ya, kalau udah kita lihat lagi di apa namanya ada controls ya. Ingat controls. Kita enter, kemudian setelah itu buka kurung lagi search-nya sekarang. Search spasi src. Enter. Nah, search-nya dari mana? Sama kayak tadi kita masukkan ke sini. Kita ambil dulu ya videonya. Videonya kita disimpan di sini. Aduh, pegel juga ya. Ini ya videonya ya. Coba saya tarik ke sini udah lewatnya. Saya tarik, saya masukkan. Oke, udah masuk ya. Udah masuk. Kita tulis aja video. Enter. Kemudian tadi apa? Type-nya, ingat. Type, tipenya apa? Video atau MP4. Oke, video atau MP4. Kita pakai MP4 aja dah. Video atau MP4, tutup kurung. Sekarang kita cek. Ctrl S, Ctrl S, kita cek. Ya sudah masuk, teman-teman. Di sini videonya sudah masuk, sudah masuk. Sorry, kita tadi lupa ngasih H1 ya. H1 buka kurung, H3 deh. H3 tutup kurung. Video. Video. Dah, Ctrl S. Kita refresh. Oke. Dan ini dia hasilnya. Videonya sudah bisa dimasukkan. Sekarang kita putar bisa gak ya? Coba. Bismillah dah. Intinya seperti itulah. Karena ini nggak bisa dibuka, lemot. Ya sudah. Ini kita anggap selesai. Cara memasukkan itu sudah selesai ya. Sekarang terakhir kita eh, masukkan musik ya. Masukkan audio. Masukkan audio. Kalau audio itu gampang. Di sini saya kasih H4 bisa nggak ya? Coba H4 audio. Kurang O ya. Audio. Enter buka kurung audio. Audio controls.
enter, tutup kurung, di bawahnya kita kasih search, kemudian src, lalu kita ambil sumbernya, kita masukkan lagi ke sini. Di mana audionya, teman-teman simpennya terserah di mana ngambilnya ya. Kalau saya ngambil di sini, ini saya klik, saya tarik, saya masukkan ke sini, kemudian saya masukkan, saya simpan di sini lepas. Musik sudah ada. Oke, musiknya sudah ada, kita tulis saja music.mp3. Oke. Kemudian jangan lupa type-nya ya. Type itu penting. Type-nya apa? Ya mp3. Oke, ini kita tutup. Ah, kita lihat coba ya. Kita Ctrl S, kita lihat apakah musiknya sudah ada. Oke, audio sudah ada ya, paling bawah. Jadi semakin H3, H4 semakin kecil ke bawahnya ya. Di sini nanti teman-teman bisa klik saja, itu nanti musiknya ada. Jadi untuk tutorial kali ini saya simpulkan, kita belajar tentang bagaimana memasukkan gambar, kemudian bagaimana cara menautkan ke link yang lain, terus kemudian bagaimana cara memasukkan video, dan bagaimana cara memasukkan audio. Jadi itu saja untuk materi kali ini. Next kita akan lanjut di materi-materi yang ke selanjutnya, berarti part 3. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe-nya ya, bantu dukung supaya saya semangat. Terima kasih. Allahumma fiqhil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.